adik-adik. Sudah siap ibadah? Ibadah hari ini kita mau bersukacita. memuji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Get ready! Shalom. Wah, hari ini kita sangat bersukacita ya. Iya dong, jelas kita bersukacita. Tapi kenapa? Karena kita mau ibadah kompak dong di tempat ini. Kok kompak? Salah. Ini sekolah minggu. Oh iya sih. Oh iya, lupa. kita hari ini mau sekolah minggu dong. Iya, kita mau sekolah minggu di hari ini. Kenapa kita sih bersukacita di pagi hari ini? Soalnya hari ini hari Minggu. Waktunya kita ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik, sebelum kita memulai, kakak ajak kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa bersama. Tuh. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun Tuhan di hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kesehatan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kalau kami sebentar akan memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan yang berikan kami sukacita yang melimpah, Tuhan. Dan kami terus ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami membuka ibadah sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau pujikan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik untuk kita semua. Boleh adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sampai pagi hari ini Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita angkat tangan kita. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari kita mau belajar menyembah. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. satu kali lagi kita sambil mengangkat kedua tangan kita. Hatiku mengasihi-Mu, Kami mengasihi-Mu Tuhan. hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan.
Sungguh Engkau baik untuk setiap kami, untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh memuji, meninggikan nama-Mu, bersukacita bersama. Dan sekarang kami mau belajar firman-Mu, kami mau belajar mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu ada untuk setiap kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Kak Bagus. Salam Kak Iin. Salam adik-adik. Sehat-sehat semua kan? Pastinya. Kakak juga lihat adik-adik penuh semangat dan sukacita. Saya jadi iri lihat Kak Bagus sama adik-adik di rumah. Iri, emangnya kenapa Kak Iin? Kak Bagus sama adik-adik di rumah sukacitanya bisa penuh. Sedangkan Kak Iin gak bisa. Kak Iin ingin tahu caranya supaya sukacita Kak Iin itu penuh. Ya mau dong Kak, gimana caranya? Bertobat. Kok bertobat Kak? Apa hubungannya? Dengan bertobat adik-adik, kita akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Makanya sukacita adik-adik dan Kak Bagus bisa penuh. Oh gitu ya? Iya. Kalau gitu Kak Iin mau minta ampun sama Tuhan. Kak Iin mau berdoa. Iya Kak. Oh iya Kak, waktu doa tadi Kak Iin teringat satu ayat di Yakobus 3 ayat 14 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Melawan kebenaran termasuk dosa ya Kak? Iya, makanya kita perlu pengampunan yang daripada Tuhan. Karena kita manusia itu sangat berdosa dan sangat terbatas kan? Gitu. Ya. Dan juga di Yakobus 3 ayat 15 dikatakan juga itu adalah bukanlah hikmat yang datang dari atas atau dari Allah, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Oh, berarti kalau Kak Iin atau adik-adik di rumah memiliki sifat iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta, sama saja mengikuti keinginan setan dan melawan perintah Tuhan ya adik-adik. Iya. Bener nggak Kak? Betul ya. Melawan perintah Tuhan sama dengan berdosa. Nah, adik-adik pasti tahu di rumah ini. Upah dosa ialah Maut. Iya, betul Kak. Upah dosa ialah maut. Dan kakak ingat kayak apa sifat iri hati, mementingkan diri sendiri, Iya, betul Kak. berdusta, memegahkan diri, itu juga nggak baik ya adik-adik ya. Dan juga merugikan orang lain. Bener nggak Kak? Iya, Bener ya adik-adik ya? betul juga adik-adik ya. Nah, omong-omong nih tentang perbuatan yang merugikan orang lain. Kak Bagus punya ceritanya. Wah, apa ceritanya? Ceritain dong buat Kak Iin sama adik-adik di rumah. Ini adik-adik ya. Ada kakak beradik namanya Rafa dan Caca. Ya. Mereka berkunjung ke rumah pamannya yang di desa. Di rumah pamannya banyak sekali ternak Kak. Wah, apa aja ini Kak ternaknya? Ada sapi, ada kambing, ada ayam dan bebek. Wah, kalau di desa udaranya pasti masih sejuk ya Kak ya? Pastinya sejuk, segar dan asri. Enak nih. Terus gimana? Nah, pamannya mengajak mereka berkeliling ke desa. Lihat sawah, mereka pergi ke sungai sambil mancing ikan. Wah, asik dong. Oh, pastinya asik dan senang mereka. Dan juga pemandangan di desa itu indah-indah Kak. Wah, gimana lanjutnya Kak? Gitu mereka puas menikmati alam, mereka pulang ke rumah. Nah, tapi sebelum masuk ke rumah, mereka mendapatkan perintah dari pamannya untuk pergi ke kebun nih untuk memetik sayuran. Dan juga di situ pamannya berpesan kepada mereka. Apa Kak pesannya? Pesannya adik-adik ya, setelah memetik sayuran jangan lupa menutup pintu pagar kebun. Oh gitu. Terus gimana Kak? Nih, mereka asik nih Kak di kebun ya. Cari daun singkong, cari daun bayam, iya apalagi? kacang panjang, cabai yang sudah merah-merah mereka petik.
Dan juga itu buah tomat yang merah-merah itu yang ranem-ranem, wah, mereka petik semuanya. Wah, itu kesukaan kakak Sama, ini. mereka juga senang makan sayur. Terus gimana lanjutnya? Tiba-tiba nih si Rafa punya ide iseng untuk nakutin adiknya si Caca. Gimana? Dia ambil ulat kecil, ya, ditaruh di rambutnya. Caca, rambutmu ada ulatnya. Spontan adik-adik Caca ketakutan dan berteriak, ulat, takut. Sambil ngibat rambutnya gini, tahu-tahu bruk gitu. Wah, Caca jatuh dong? Iya, Kak. Caca jatuh telungkup ke tanah. Terus Caca bangkit berdiri, dia berlari ke rumah sambil berteriak, Bibi, rambutku ada ulatnya, takut begitu. Terus yang dilakukan Rafa apa, Kak? Rafa boro-boro bantu adiknya yang jatuh tadi, malah ngetawain adiknya. Waduh. Terus gimana si Rafa itu? Terus gimana? Nah, dari perbuatan Rafa tadi ada akibatnya. Loh, sebentar. Kayaknya Rafa ada yang kelupaan ya? Oh iya. Lupa apa ya? Ada yang tahu nggak apa yang dilupakan oleh Rafa? Pastinya Dek tahu. Lupa nutup pintu kebun. Betul, Kak In. Ya. Oh iya. Rafa tadi kan dipesanin sama pamannya, jangan lupa menutup pintu kebun setelah mereka memetik sayuran. Terus apa yang terjadi, Kak? Iya, karena dia lupa tidak nutup kebun ya. Satu ya. Tadi karena dia lagi ngerjain adiknya tadi ya. Adiknya sampai jatuh ke tanah. Badannya, tangannya ini, kaki-kakinya ini luka lecet-lecet karena jatuh. Terus? Dan kedua, pada keesokan harinya, pada saat mereka pergi ke kebun lagi, kira-kira apa yang terjadi ya, Adik? Apa ya, Kak ya? Kasih tahu dong. Adik kasih tahu ya. Apa? Ternyata Adik, kebunnya hancur semuanya. Kok bisa? Karena apa? Karena pintu terbuka, ternaknya masuk dan dimakan dan dirusak sama hewan-hewan ternak, Kak. Aduh. Terus kira-kira Rafa gimana ya setelah tahu kebunnya pamannya rusak? Rafa sangat menyesal. Sangat menyesal sekali dia. Dia dengan bertunduk masuk ke rumah, dia meminta maaf kepada paman dan bibinya. Setelah itu dia pergi ke kamar, dia berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, di Yakobus 3 ayat 16 dikatakan juga, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Betul. Seperti Kain tadi ya, punya perasaan iri hati. Jadi Kain nggak bisa sukacita, dan Rafa yang mementingkan diri sendiri atau egois, mencelakai orang lain dengan adiknya terluka dan merugikan orang lain dengan kerusakan kebun pamannya. Tapi yang terpenting adik-adik, dari sikap Rafa tadi yang perlu dipelajari adalah dia benar-benar menyesalkan. Ya, dia menyesal dan dia meminta maaf pada paman dan bibinya. Selain itu juga dia meminta ampun kepada Tuhan. Sebab pengampunan yang dari Tuhan adalah pengampunan yang sempurna, yang membawa setiap orang yang percaya akan menerima kehidupan yang dimerdekakan dari hukuman dosa dan akan menerima kehidupan yang kekal di surga, Kak. Selain itu, pengampunan Tuhan juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ya, kita jadi lebih dekat, kita bisa melekat dengan Tuhan dan dengan kasih-Nya. Benar, Kak. Ya. Nah, adik-adik, ya, mintalah selalu kepada Roh Kudus agar selalu menolong adik-adik menjadi pribadi yang baik. Dan jangan lupa meminta ampun kepada Tuhan jika adik-adik melakukan dosa dan kesalahan. Tuhan pastinya akan memberikan pengampunannya. Iya, benar banget ya. Yang Kak Bagus katakan ya adik-adik, kita untuk selalu minta ampun sama Tuhan karena pengampunan Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Nah, cukup sekian adik-adik firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama Kak Bagus. Iya, mari adik lipat tangan,
Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan pada hari ini, yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang baik, yang tidak iri hati, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak sombong atau berdusta. Biarlah Roh Kudus selalu menguatkan kami semuanya, untuk kami boleh selalu hidup seturut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya ayat hafalan kita hari ini bersama Kak Yemima. Shalom adik-adik. Semuanya pasti diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Bagus dan juga Kak Iin. Sekarang, ayo buka Alkitab kalian di dalam Yakobus 3 ayat 16. Sekali lagi ya, di dalam Yakobus 3 ayat 16. Sekarang, ikutin gerakan Kak Yemima untuk ayat hafalan minggu ini ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi ya, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekarang tutup Alkitab kalian. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yeay, adik-adik sudah menghafal untuk ayat hafalan minggu ini. Kalian hebat. Sekarang Kak Yemima pamit dulu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ya betul, firman Tuhan hari ini tentang pengampunan yang diberikan Tuhan. Pengampunan itu sempurna, pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepadanya menerima kehidupan yang kekal di surga. Kenapa kita sangat perlu pengampunan dari Tuhan? Karena pasti setiap kita pernah melakukan dosa. Misalkan mementingkan diri sendiri, iri hati, seperti cerita tadi, cerita Rafa dan Caca. Tentu saja sikap yang seperti itu tidak baik ya adik-adik, karena merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau berubah. Sikap yang seperti itu bukan dari Tuhan. Adik-adik pasti mau berubah ya, apabila adik-adik koreksi, adik-adik merenung, apa aku punya seperti itu? Punya sikap seperti itu, mementingkan diri sendiri, nggak mau peduli sama teman-teman, nggak mau peduli sama mama papa repot, nggak mau peduli. Nah itu adik-adik harus berubah. Suka marah-marah, adik-adik juga harus berubah menjadi baik, menjadi anaknya Tuhan Yesus yang good. Jadi adik-adik, pengampunan yang Tuhan sudah berikan itu sungguh sangat luar biasa, karena membebaskan kita dari hukum dosa. Jadi kita harus sungguh-sungguh kita menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk sesama kita berdoa untuk negara ini. Mari adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur masih boleh diizinkan untuk mengikuti ibadah online hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada beliau, juga kepada staf dan jajarannya Tuhan, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di negeri kami Tuhan. Berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapak, juga berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada para medis Tuhan yang menangani orang-orang yang sakit,
Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka juga boleh menangani orang-orang Tuhan dengan baik Tuhan. Mereka sendiri juga boleh punya tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan TOC, ataupun Tuhan setiap orang yang melihat ibadah online ini Tuhan. Jikalau mereka mungkin ada yang sakit, mempunyai kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, mereka boleh menjadi sembuh saat ini. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan anak-anak-Mu yang belum bisa mengikuti ibadah online, mereka minggu depan, mereka boleh bisa ikut ibadah Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan Tuhan, karena Tuhan memberkati kedua orang tua mereka, Tuhan memberkati pekerjaan kedua orang tua mereka. Setiap jalan-jalan Tuhan mungkin ada permasalahan Tuhan, kiranya Tuhan membukakan jalan Tuhan, sehingga usaha pekerjaan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Juga sebentar Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah ini, kiranya kami boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Anak-anak, kita angkat tangan sama-sama. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami, tanda kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. God bless you. Shalom adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kakak percaya kalian semua diberkati lewat firman yang sudah dibagi. Buat adik-adik yang rindu memberikan persembahan, bisa ditransfer di rekening yang di bawah ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ya. Tuhan Yesus memberkati.